Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan percepatan penyelesaian regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang ditargetkan selesai tahun 2023 tahun ini. Penerapan ERP ini penting dilakukan untuk menekan tingginya pengguna kendaraan pribadi agar kemudian beralih menggunakan kendaraan umum. Apakah penerapan ERP ini sudah tepat? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati transportasi Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Pak Joko, pertanyaan pertama dari banyak masyarakat yang sedang menunggu kelanjutan soal ERP ini. Apakah ERP ini kemungkinan bisa diberlakukan tahun ini atau masih akan lebih lama? Karena kalau mendengar penjelasan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, masih lama, masih ada 7 tahapan katanya begitu. Bagaimana Pak Joko? Iya, betul sekali. Jadi ini memang pro kontranya cukup banyak sekali ya. Tapi ini adalah salah satu upaya untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Ya memang kita ketahui sudah ada kebijakan-kebijakan lainnya. Ini kan bagian dari manajemen transportasi perjalanan TDM ya. Sudah ada 3-in-1 dulu, tidak mempan. Kemudian ada pelarangan sepeda motor, digugurkan. Ganjil genap lebih parah lagi, malah tambah mobil ya. Nah, ini ada upaya lain yang sebenarnya sudah lama didengungkan, itu sejak zamannya Pak Sutioso sudah ada, sehingga pada Pak Sutioso mau berakhir itu dia punya dulu ada pergub lah, mengenai PTM. Pola transportasi makro sudah memasukkan ini. Namun ini memang tidak mudah, apalagi ini tahun politik. Kenapa dibuat perda? Agar nanti kalau diluncurkan setiap gubernur tidak menggagalkan lagi. Seperti halnya dulu pernah sepeda motor sudah bagus-bagus, digagalkan belum berikutnya karena alasan politis. Nah, oleh sebab itu ini ada di tangan DPRD. Gitu. Kalau melihat ini kan tadi Pak Joko sudah katakan salah satu solusi ya, salah satu usaha untuk mengurangi kemacetan. Tapi apakah ini benar-benar bisa mengurangi kemacetan atau hanya seperti beberapa strategi sebelumnya 3-in-1 ganjil genap memindahkan saja kemacetan, kemacetannya tetap ada. Menurut Pak Joko seperti apa, Pak? Ya, memang Jakarta itu unik dalam artian kalau di Jakarta kan cakupan public transportnya sudah cukup banyak lah. Cek lingkus sampai kampung-kampung ya, 90%. Masalahnya sekarang di wilayah ini, Bodetabek pendukung ini. Ini public transportnya masih buruk. Ya, itu PR buat pemerintah juga, termasuk pemerintah pusat. Bagaimana itu public transportnya harus bagus, sehingga mereka punya alternatif nanti. Jangan dilarang masuk ke Jakarta, dibebani. Saya bilang pajak mungkin itu dianggap retribusi. Sementara ketersediaan layanan public transportnya tidak ada di daerahnya. Itu tidak boleh. Artinya memang butuh waktu dalam artian paling tidak ada sosialisasi itu pasti. Kemudian ada tahapan-tahapan lainnya sampai ada SK Gubernur Pergub, dan harus menunggu juga LRT Jabodebek. Kita menambah kapasitas pengguna angkutan umumnya sehingga ada pilihan. Bisa juga nanti menambah yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan ganjil genap 3-in-1 ini biaya yang dikeluar tidak begitu banyak untuk petugas. Kalau ganjil genap, kemudian 3-in-1 itu kan ada petugas yang menjaga. Dan saya pikir nanti pelaksananya jangan 25 langsung, satu dulu lah, satu ruas gitu ya, dievaluasi bertahap begitu. Kalau 25 ya berat juga gitu ya, pasti banyak progres. Ya, soal teknis itu juga walaupun memang semua masih belum terlalu jelas ya Pak Joko, kan kita masih menunggu ya. Tapi sempat tercetus juga Kepala Dinas Perhubungan Jakarta mengatakan rencananya kendaraan roda 2 atau motor juga akan kena nih ERP. Dan ini menimbulkan juga banyak pertanyaan. Kalau kendaraan roda 2 kena dengan begitu banyak jumlahnya di Jakarta, bagaimana itu mengawasi pelaksanaannya, itu satu. Lalu kalau ojek online itu seperti apa ceritanya? Karena yang katanya kebal ERP ini, kebal dalam tanda petik, itu kan hanya yang platnya kuning Pak. Ojek online ini kan hitam begitu platnya.
Hal-hal seperti ini kira-kira akan ketemu solusinya atau masih tetap penuh kontroversi, Pak? Saya kira ini masih perdebatan juga ya. Kalau kita belajar di Singapura itu semua kendaraan kena. Oh, Cuman mungkin beda-beda. Sepeda motor lebih tinggi gitu ya. Angkutan umum tergantung. Kalau kita naik taksi di Singapura, jalan supir akan tanya bagaimana lewat ojek atau tidak. Kalau lewat dikenakan, kalau enggak ya kita akan mikir kan totalitas kita berapa. Kalau tidak lewat muternya jauh. iya. Kalau kita lewat plus tambah murah yang mana. Kan Oh, begitu. oke. Ya. Ya. Nah, kalau di Jakarta selain angkutan umum juga listrik, kendaraan listrik digratiskan gitu ya. Yang mungkin dalam upaya Mendorong, untuk beralih menggunakan listrik. ya, Tapi suatu saat kalau listriknya banyak juga bisa dikenakan juga. Makanya tarifnya kan variatif juga. ya, Di banyak kota berbeda-beda cara menerapkannya. ya. Gitu. Beberapa orang juga bertanya-tanya, Pak, pada saat nanti kalau jadi, kan ini belum tentu juga jadi ya, tapi kalau jadi diterapkan, pelaksanaannya itu seperti apa? Karena kalau misalnya diawasi oleh kamera, katakanlah begitu, Pak, sekarang kan ada tilang elektronik yang mengandalkan kamera-kamera di jalan, itu kan akan sangat banyak sekali kameranya. Kalau di jalan-jalan yang sangat ramai motornya, itu bagaimana memastikan bahwa dari 100 motor yang lewat 100-100-nya kena begitu dan semuanya bayar, itu bagaimana ya Pak Jokowi? Ya, ini masih dicarikan alternatifnya ya. Biasanya dengan obrolan atau nanti bentuk lain. Tapi ini memang saya pikir harus dilakukan. Kalau enggak nanti Jakarta makin macet dan yang disalahkan nanti gubernurnya, kasihan juga kan. Tapi dengan ada perda ini, ya ini memang di tangan anggota dewan ini dilematis juga anggota dewannya kalau menyetujui, wah dia mau nyalon lagi, konstituennya mikir kan mau saya pilih apa enggak ini kan membuat saya susah gitu kan. Tapi kalau enggak dijalankan nanti masyarakat lihat Jakarta macet ya yang dimarahi anggota dewan ini kenapa enggak dikeluarkan perdanya. Nah ini yang tapi itu memang ini akhirnya keputusan politis serba salah. Tapi sebenarnya tinggal nanti komunikasi politik lah, artinya komunikasi politik komunikasi kepada masyarakat. Contohnya umpamanya dulu pernah ada dilarang sepeda motor, penggantinya apa? Di jalur itu disediakan angkutan umumnya gratis, umpamanya gitu kan? Ada pilihan. Nah, hal kayak itu harus diberikan juga. Nah, gitu. Bahan parkirnya disediain kantong-kantong parkir. Gitu. Pak Joko, ini kan semacam menunggu telur atau ayam lebih dulu ya. Menunggu transportasi umum di Jakarta dan terutama penunjang tadi Bapak sudah katakan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sudah bagus dulu baru kita terapkan ERP atau ERP memang diterapkan untuk juga mendorong pembangunan public transportation khususnya di penyangga-penyangga Jakarta. Yang mana nih Pak yang harus diterapkan pemerintah Pak? Begini, kami kemarin itu mendiskusikan kenaikan tarif KRL. Ya, karena kenaikan tarif KRL ini sebenarnya tahun lalu sudah disetujui dan masyarakat pengguna juga tidak jadi masalah lah. Nah, dari tarif kenaikan KRL itu ada saving kira-kira antara 250 sampai 450 miliar per tahun. Ya, dengan beberapa skenario. Nah, uang sebanyak itu tuh bisa untuk membenahi public transport di kawasan penyangga sebenarnya. Seperti Transpakuan Bogor, ada TAI itu bisa. Nah, sekarang kalau itu mau disepakati, ya BPTJ sudah mulai merancang. Kalau sekarang dirancang pendekatan insya Allah tahun depan sudah mulai dilaksanakan. Artinya diberikan dulu public transportnya, kemudian baru ERP-nya dijalankan. Begitu. Tapi masuk akal mungkin dilakukan atau tidak nih Pak Joko? Karena tadi Bapak juga sudah katakan kita ada di tahun-tahun politik, banyak kepala daerah yang juga dipegang oleh pejabat atau pelaksana tugas bukan definitif, Pak Joko. Kira-kira bisa tidak itu dilakukan, Pak, untuk memperbaiki public transport Jakarta, Bodetabek di saat tahun-tahun politik ini bagaimana nih Pak Joko? Kalau saya melihat, kalau gubernurnya nggak punya beban politik ya karena PJ gubernur kan, mungkin saat yang tepat dia melakukan itu. Tapi kalau ini memang jujur aja ini kebijakan tidak populer. Di Eropa pun di mana? Di Stockholm ya, itu debatnya luar biasa. Tapi kalau di sana kan biasa referendum. Referendum yang mengiyakan banyak, yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Nah, kita tergantung sekarang perdebatannya sejauh mana. Namun kami melihat PJ Gubernur tidak punya beban politik. Dia lebih
lebih tepat lah kalau mau dilakukan pada saat dia menjadi PJ Gubernur ini. Tapi tidak harus sekarang. Saya tidak setuju kalau tahun ini. Karena Tidak tahun ini setuju belum tahun ini. tentu Bodetabek itu bagus ya. Menunggu tahun depan. Berarti mungkin berlakunya setelah pemilu dong Pak. Kan tahun depan Februari kita pemilu sampai ke Oktober ada presiden dan turunan-turunan pemimpin baru. Mungkin setelah itu baru bisa diberlakukan IRP nih Pak Joko. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nah, yang penting mungkin begini, pergubnya disiapkan dulu ketika nanti habis pemilu, DPD-nya menggolkan, atau benar pemilu kan bisa jadi kan. Yeah. Tapi kalau ini nggak dijalani memang agak berat juga buat Jakarta ya untuk mengalami kemacetan itu. Sangat berat sekali. Oke. Sedikit singkat saja Pak terakhir, pertanyaan nakal sedikit ini Pak Joko. Memang kita masih perlu memperhatikan Jakarta Pak, kan nanti ibu kotanya pindah Pak tidak lama lagi Pak Joko. Ya begini, Jakarta diperhatikan kalau dia sukses akan ditiru oleh daerah. Gitu. Oke, itu baik, itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Joko Setiawarno, pemerhati transportasi untuk mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Joko. Terima kasih, selamat pagi.